Hai teman-teman, kembali bersama saya Iskiar Krisantino. Gimana kabarnya nih? Semoga baik ya. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang MIS, lalu sebelumnya kita juga sudah belajar tentang TPS dan ERP, tentang apa fungsi TPS, apa saja yang bisa dilakukan oleh TPS, lalu juga apa itu MIS. Semua sudah kita pelajari di minggu kemarin ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menerapkan TPS dan MIS di beberapa perusahaan. Kita akan cari TPS dan MIS apa yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Oke, langsung kita mulai saja pembahasannya. Namun sebelum itu kita akan melakukan sedikit overview tentang hubungan TPS dan MIS. Sebelumnya kita sudah tahu kalau TPS adalah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memberikan data transaksi day to day dari perusahaan tersebut. Jadi di sini TPS mengambil atau mengumpulkan data dari data master atau data yang telah diinput sebelumnya dan bersifat jarang berubah, dan dari data transaction, yaitu data yang terus berubah tiap periode waktunya, baik harian, mingguan, ataupun bulanan. Nah, setelah datanya dikumpulkan, TPS mengolah data tersebut menjadi sebuah database dari transaksi yang valid. Selain itu, kadang kalau kita input data itu kan kadang ada salahnya ya. Nah, input data yang salah itu akan masuk ke input and error list. Oke, setelah database-nya selesai dibuat, MIS mengambil data atau mungkin sudah dalam bentuk informasi dari database of valid transaction. Lalu apa outputnya? Nah, ini kata kunci agar kita bisa memahami MIS. Output dari MIS adalah laporan. Ingat ya. Jadi ada beberapa jenis laporan. Ada schedule report and exceptional report, yaitu laporan yang sifatnya otomatis atau auto generated. Biasanya muncul berdasarkan waktu, misal harian, mingguan, atau bulanan. Lalu ada key indicator report yang muncul setelah suatu kondisi tertentu, misal tentang peringatan stok barang yang akan habis. Selain itu ada request report, yaitu laporan yang baru dicetak setelah ada permintaan dari pengguna. Dan yang terakhir ada drill down report, yaitu laporan yang membahas sedetail mungkin. Oke, lanjut. Setelah itu kita bahas secara singkat mengenai piramida DIKW, yaitu data, informasi, knowledge, dan wisdom. Data yaitu kumpulan fakta. Jika data-data yang ada dikoneksikan, dikategorikan, dan dikalkulasikan, maka akan menjadi sebuah informasi. Setelah itu, dari informasi yang ada, lalu diberikan konteks dan dibandingkan, maka informasi tersebut akan menjadi sebuah knowledge. Dan jika knowledge tersebut dilaksanakan atau diaplikasikan, akan menjadi sebuah wisdom. Oke, kita masuk ke implementasi yang pertama, yaitu pada perusahaan yang menawarkan jasa. Yang pertama ini kita ambil contoh aplikasi Grab. Kita akan cari TPS dan MIS apa yang ada di Grab. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan Grab yuk. Mungkin sebagian dari kalian sudah kenal dan sering menggunakan layanan ini. Jadi Grab merupakan suatu platform layanan on demand. Di dalam Grab tersebut terdapat banyak sekali layanan. Di antaranya ada Grab Bike, Grab Car, Grab Food, Grab Express, bahkan ada Grab Health dan Grab Mart yang mungkin kalian tidak terlalu sering menggunakannya. Jadi cukup banyaklah layanan yang ada di aplikasi Grab ini. Lalu TPS dan MIS apa saja yang dibutuhkan oleh Grab? Nah, sebenarnya ada banyak ya, cuma di sini kita ambil 3 contoh saja, yaitu pengembangan sumber daya manusia, finansial, dan operasional pelayanan. Pada HRD, manajemen HRD dapat memahami informasi mengenai mitra dan pengembangan pelayanan mitra. Dalam konteks ini, mitra yang dimaksud adalah driver ya. Oke, dalam finance, salah satu fungsinya adalah
agar perusahaan dapat menentukan bonus dan penggajian pada mitra driver berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan dalam operasional service, user dapat memantau operasional dan menilai pelayanan mitra, sampai di mana drivernya diberi rating berapa, dan sebagainya. Nah, itu akan kita jelaskan lebih lanjut nanti. Yang pertama pada HRD, di sini aktivitas yang terjadi adalah mitra driver memasukkan data ke dalam TPS, lalu nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai data master. Untuk memasukkan data seharusnya hanya sekali saja ya, kecuali kalau ada kesalahan data. Nah, data-data apa saja sih yang dimasukkan ke dalam data master ini? Di sini dapat dilihat dari TPS data entry, ada jenis layanan, nama, nomor handphone, biodata, KTP, SIM, informasi disabilitas, OVO, kontak darurat, bukti pendaftaran, dan deklarasi yang berhubungan dengan kepolisian. Nah, bisa dilihat dulu nih dari tampilan TPS-nya. Nah, dari data-data yang telah diambil dari data di samping ini akan diletakkan atau akan dilekatkan ke dalam ID number. Oke, selanjutnya adalah data transaksional yang berkaitan dengan operasional service. Atau jika layanannya adalah transportasi, maka data-data yang tersedia dan terkumpul di sini berhubungan dengan teknisnya antar jemput pelanggan. Langsung saja kita lihat. Yang pertama ada data mengenai tanggal. Lalu ada pick up point dan destination point. Di sini karena kami ingin menyimpan data yang jumlahnya banyak, maka usahakan menyimpan dalam ukuran yang kecil. Di sini kami menggunakan kode plus dari Google Map untuk menyederhanakan alamat titik jemput dan titik tujuan. Sebelahnya ada data mengenai start order time dan finish order time, dan yang terakhir ada rate per order. Ini merupakan cara customer untuk mengontrol kualitas mitra driver. Nah, kita akan mencoba kembali mengingat nih fungsi TPS untuk mengolah data menjadi informasi. Nah, data dapat menjadi suatu informasi, salah satunya adalah dikalkulasi. Kita coba ambil suatu contoh dari data-data yang sudah tersedia di atas. Misal, data mengenai pick up point dan destination point, jika kita kalkulasikan, kita akan mendapatkan informasi tentang jarak perjalanan. Lanjut, data mengenai start order time dan finish order time, jika dikalkulasi akan menghasilkan informasi mengenai duration. Dari data mengenai tanggal, kita dapat memperoleh informasi mengenai banyaknya pesanan dalam hari itu. Lalu kita sudah mengkalkulasikan pick up point dan destination point menjadi distance. Nah, dari distance tersebut juga dapat kita kalkulasikan kembali menjadi harga dengan beberapa peraturan tertentu. Misal, dalam 1 km akan bayar Rp3.000. Dan yang terakhir kita dapat mengelompokkan ulang data yang tadinya dihitung per pesanan, kini dapat kita hitung per minggu. Contohnya yang rating tadi. Lalu dan dari pengolahan TPS tersebut dihasilkan sebuah database of valid transaction. Berikut datanya. Tabel yang berwarna biru merupakan data sebelum dikalkulasi, sedangkan yang berwarna biru muda merupakan yang sudah dikalkulasi. Oke, kita lanjut ke finance. Nah, sebelumnya kita lihat diagram ini dulu ya. Sebenarnya TPS itu nggak harus ngambil data dari transaksinya langsung. TPS juga bisa mengambil data dari database yang dihasilkan oleh TPS lain. Misal nih ya, kan tadi kita sudah mendapatkan database of valid transaction yang dihasilkan dari TPS bagian service. Nah, TPS finance dapat mengambil data dari database service, lalu dikalkulasikan kembali
dengan beberapa aturan perusahaan mengenai pemberian bonus. Lalu dari TPS tersebut menghasilkan database of valid transaction yang baru, yang nantinya akan diambil oleh MAS untuk ditampilkan dalam laporan. Nah, kira-kira data apa saja yang dapat diambil dari database service? Yang pertama ada data mengenai tanggal, start order time and finish order time, amount of trip, rate per week, dan price. Selanjutnya ada aturan mengenai bonus dan penggajian. Kita baca secara singkat saja ya. Jadi intinya di hari kerja saat jam sibuk, yaitu jam sibuknya antara jam 6 sampai 8 pagi, akan mendapatkan bonus Rp52.000 per trip dengan minimal 2 trip. Lalu ketika jam sibuk siang malam antara jam 12 sampai jam 7 malam, kita juga akan mendapatkan bonus Rp52.000 per trip dengan minimal 4 trip. Sedangkan saat akhir pekan, jam sibuknya hanya saat jam 12 sampai jam 8 malam. Dan sama, kita juga akan mendapatkan bonus Rp52.000 per trip, namun dengan minimal 6 trip. Selain itu juga ada bonus mingguan, yaitu setiap minggu driver diberi nilai ambang angka argo. Nah, jika angka argo yang didapatkan driver melebihi batas dari nilai ambang tersebut, maka driver akan mendapatkan bonus. Oke, dari data dan aturan atau sistem yang telah kita pahami tadi, kita dapat mengetahui bonus harian dan mingguan driver. Hal itu dapat kita lihat dari tabel yang berwarna hijau. Tabel yang paling kiri merupakan data atau informasi yang diambil dari database-nya service. Nah, dari situ kita dapat mengetahui nilai argo yang dicapai driver dan hasil dari kalkulasinya ditampilkan dalam tabel yang ada di kanan atas. Oke. Nah, sekarang kita tiba saatnya untuk membuat MIS berdasarkan dari TPS sebelumnya. Kenapa kita harus buat? Karena untuk mencari MIS yang asli dari Grab itu sulit ya. Terlebih MIS dari sudut pandang manajer HRD dan driver. Jadi sebelumnya saya ingatkan kalau data-data dan informasi yang kita bahas adalah data dan informasi yang fiktif. Oke, kita lanjut. Berikut ini merupakan MIS yang melaporkan informasi data yang telah diolah oleh TPS. Yang pertama, Manajemen Information System yang digunakan oleh HRD. Dari data-data pendaftaran mitra yang telah dimasukkan tadi, akan dikoneksikan ke dalam MIS ini. Nah, di bagian atas ditempatkan informasi-informasi utama yang sangat penting untuk diketahui. Jadi untuk kebutuhan yang hanya sekedar tahu, kita dapat langsung mengetahui siapa driver dari informasi di bagian atas yang berwarna hijau itu ya. Di sini ada foto driver dengan nama driver, lalu juga ada plat nomor kendaraannya, dan yang penting ada ID number yang merupakan nomor untuk memanggil data dari driver tersebut. Selain itu juga ditampilkan mengenai rating driver. Di bagian bawah adalah data yang lebih lengkap. Ada jenis layanannya yaitu Grab Bike atau Grab Car atau Grab Food dan sebagainya. Lalu ada biodata yang penting seperti nomor handphone, alamat email, kota domisili, dan alamat domisili driver. Untuk biodata yang tidak penting juga jangan dimasukkan. Kita masukkan yang penting-penting saja. Lalu di bawahnya ada informasi tentang kendaraan dari driver. Nah, informasi yang tersedia di MIS ini kurang lebih sama dengan informasi yang ada di STNK-nya. Jadi antara lain seperti merek kendaraan, tipe kendaraan, jenis kendaraannya, sepeda motor atau mobil, warna kendaraan, tahun pembuatan, dan kendaraan driver tersebut memiliki kapasitas berapa cc. Setelah itu ada juga laporan mengenai informasi riwayat penyakit dari driver. Ada juga informasi mengenai metode pembayaran, yaitu menggunakan OVO atau menggunakan mobile banking. Dan yang terakhir adalah
informasi tentang beberapa persetujuan antara driver dan perusahaan. Nah, yang kedua adalah MIS dari Operational Service. Khusus bagian ini saya mencari MIS-nya. Jadi yang ini merupakan informasi asli, khusus bagian ini ya. Dan MIS ini bisa saya dapatkan karena ini merupakan MIS dari sudut pandang customer. Berikut akan kita amati informasi apa saja yang tertera dalam MIS ini. Yang pertama, yang paling atas ada tanggal dan start order point. Lalu juga ada pemesanan, kode pemesanan yang acak. Setelah itu sebenarnya ada pemberian rating pengguna ya. Namun karena saya mengambil MIS ini lebih dari 72 jam, jadi rating penggunanya ditutup. Selanjutnya ada informasi mengenai harga dan dibayar menggunakan metode pembayaran apa. Nah, jika tadi di TPS ditampilkan tabel mengenai pick up point dan destination point dalam bentuk code plus, tentunya di MIS ini tidak ditampilkan dalam bentuk code plus karena nanti akan membingungkan customer. Jadi data tersebut diolah dan dikoneksikan dengan map. Jadi ditampilkan dalam bentuk map beserta routingnya. Selanjutnya ada pilihan layanan yang digunakan oleh customer, yaitu di sini kasusnya adalah Grab Bike Hemat. Di sampingnya ada informasi mengenai distance dan duration. Nah, yang paling bawah merupakan alternatif cara MIS menyampaikan informasi. Jika di atasnya dalam bentuk peta, maka yang di bawah ini hanya dalam bentuk teks saja. Namun yang ditampilkan juga bukan code plus, melainkan sudah dalam bentuk alamat dan disertai dengan start order time dan finish order time. Nah, kita sampai ke MIS terakhir di bidang jasa. Kita buat MIS tentang laporan-laporan finansial. Dalam MIS ini merupakan MIS dengan sudut pandang mitra dan manajer, juga bisa. Yang ada di kotak yang berwarna hijau adalah informasi mengenai driver. Ada foto profil, ada nama, ada plat kendaraan, ada ID number, dan rating. Bedanya dengan sebelumnya adalah adanya grab point yang merupakan kalkulasi dari data argo value. Oke, kita lanjut ke bawah. Ada informasi mengenai tanggal saat ini, ada type of service, dan amount of trip. Lalu juga ada ergo value, baik daily ergo maupun weekly ergo. Ada juga informasi mengenai bonus kepada driver, baik bonus harian maupun mingguan. Dan yang terakhir ada saldo dari driver, baik yang ada di e-wallet maupun di mobile banking dan tempat penyimpanan uang yang lainnya. Oke, TPS dan MIS perusahaan jasa sudah selesai. Sekarang kita bahas TPS dan MIS di bidang manufaktur. Di sini kita akan ambil contoh dari perusahaan PT Petrokimia Gresik. Kita akan kenalan singkat dulu dengan PT Petrokimia Gresik. Dibandingkan dengan Grab, mungkin perusahaan yang satu ini kalian kurang relate ya. Tapi mungkin juga ada yang hanya sekedar tahu tentang perusahaan yang satu ini. Jadi PT Petrokimia Gresik adalah perusahaan manufaktur yang output utamanya adalah pupuk. Sebenarnya selain pupuk juga ada yang lain, seperti penyewaan alat berat dan sebagainya. Tapi dalam video ini yang kita bahas berfokus pada output pupuknya. Lalu TPS apa saja sih yang dibutuhkan oleh perusahaan manufaktur ini? Nah, sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Ada lebih dari 3. Kalau di sini kan cuma 3. Ada inventory, production, sales, supply chain, HRD, dan masih banyak lagi. Tapi di sini kita cukupkan untuk membahas 3 TPS dan 3 MIS saja, yaitu inventory, production, dan sales. Pada inventory, kedua sistem tersebut membantu untuk mengelola persediaan bahan baku produk jadi dan barang-barang lain yang diperlukan dalam operasional perusahaan.
Sedangkan pada production, TPS dan MIS dapat membantu dalam merencanakan, mengawasi, dan mengelola proses produksi, termasuk jadwal produksi, alokasi sumber daya, manajemen tenaga kerja, dan lain-lain. Sedangkan pada sales, sistem ini dapat membantu mengelola penjualan produk dan membantu perusahaan untuk memahami status penjualan. Kita langsung masuk saja ke TPS yang pertama. Di sini terdapat sebuah tabel yang menjelaskan tentang stok barang di gudang. Data-data yang ditampilkan antara lain ada tanggal, item, stok awal, supply dan suppliernya, demand dan project production-nya. Artinya bahan ini digunakan untuk produk apa dan sebagainya. Dan yang terakhir ada stok akhir. Di TPS ini aktivitas yang terjadi hanyalah memasukkan data transaksi dan disimpan saja. Tidak ada pengolahan data di TPS ini. Lanjut ke TPS production. Di sini juga disediakan sebuah tabel. Jadi kalau di production ini intinya adalah performance control. Dari performance control ini dibagi menjadi dua, yaitu production plan dan production control. Data-data yang dimasukkan dalam TPS antara lain sudah pasti ya, kalau tanggal itu selalu ada. Nah, berikutnya ada nama produk, ada rencana harian produk, ada realisasi jumlah produksi harian, ada kualitas produk dan cacat produk, dan kapasitas tenaga kerja. Lalu ada mesin aktif dan mesin yang tersedia, ada biaya produksi dan kepatuhan terhadap SOP. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke TPS yang terakhir, yaitu TPS sales. Inti dari tabel di samping adalah menunjukkan status penjualan untuk mengontrol penjualan. Nah, data-data yang dimasukkan antara lain yang selalu ada di TPS manapun, yaitu tanggal. Setelah itu ada produk, lalu ada stok dari produk, ada customer, ada jumlah yang dibeli customer, lalu ada status penjualan dan status pembayaran. Nah, langsung saja kita buat MIS-nya. Yang pertama inventory. Nah, di sini terdapat laporan pergudangan tiap harinya. Lalu kita pisahkan antara raw material dan produk. Nah, jika dalam tabel TPS data inventory dijelaskan secara detail, namun saat di sini kita coba buat bukan dalam bentuk data lagi. Kita ubah ke dalam informasi, lalu kita berikan konteks agar dapat menjadi knowledge. Contohnya di sini ada raw material fosfat, yaitu nama produk yang ada sebanyak 525 ton, yang itu merupakan jumlah produknya. Nah, di bawahnya terdapat deskripsi mengenai peramalan data. Kita berikan konteks kapan barang tersebut dapat habis. Nah, juga sudah berada di ambang batas akan terjadi seperti yang terjadi di mangan, yang ada pada bahan mangan. Itu kan sudah berada di ambang batas. Nah, itu kita beri sebuah awareness dengan memberikan warna merah. Lalu yang kedua adalah MAS production yang mengontrol jalannya proses produksi tiap harinya. Di sini ditampilkan tanggal dan nama produk, lalu ada rencana produksi harian, jumlah produksi harian, kualitas dan cacat produk, kapasitas tenaga kerja, mesin aktif, dan kepatuhan SOP. Jika yang ditampilkan hanyalah data-data yang sama dengan TPS, maka di MAS ini tidak ada proses pengolahan data menjadi suatu output yang tingkatannya lebih tinggi. Jadi kurang seru deh rasanya gitu. Oleh karena itu, kita buat evaluasi harian. Nah, evaluasi harian ini adalah proses menyimpulkan data yang ada di TPS sehingga terbentuklah suatu informasi. Nah, yang terakhir adalah MAS pada sales.
yang digunakan untuk melihat informasi penjualan berdasarkan kategorinya. Nah, jadi di sini proses yang ada adalah penyortiran atau pengkategorisasian data menjadi suatu informasi. Nah, dapat kita lihat bahwa informasi yang ada di MIS ini disortir berdasarkan status distribusinya, status pembayarannya, dan periodenya, baik harian, mingguan, atau bulanan. Lalu kita disajikan sebuah informasi mengenai nama produk apa yang dibeli oleh customer, siapa customernya, dan kapan belinya. Nah, jika dirasa informasi tersebut kurang lengkap, kita dapat menekan tombol plus untuk mendapatkan drill down report. Oke, tidak terasa kita sudah membahas 6 TPS dan 6 MIS. Oke. Semoga dengan kita mencari, membuat, dan menganalisis implementasi TPS dan MIS di suatu perusahaan dapat membuat kita menjadi lebih paham mengenai TPS dan MIS. Saya Rizky Krisantino pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.